Padahal cuma kalahkan tim ASEAN, media Malaysia sudah sesumbar negaranya disebut lebih mantap ketimbang timnas Indonesia. Turnamen perdana, Geral Van den Boeck antusias sambut Piala AFF U23 2025. Wah, makin kacau. Warga Timur Tengah berbondong-bondong akan bawa AFC ke pengadilan. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Media Malaysia sangat membanggakan negaranya yang disebut lebih baik ketimbang timnas Indonesia usai menaklukkan Vietnam. Padahal Harimau Malaya hanya mengalahkan tim sesama ASEAN berbeda dengan timnas Indonesia yang justru telah melibas Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Malaysia dicap lebih baik dari Indonesia, bunyi judul artikel media Malaysia Makan Bola. Kemenangan besar atas Vietnam tidak hanya meningkatkan moral Harimau Malaya, tetapi juga mengubah persepsi sepak bola regional, imbuh media tersebut. Kalimat Malaysia yang dicap lebih baik dari timnas Indonesia itu menyusul kemenangan impresif 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 baru-baru ini. Dalam laga itu, Harimau Malaya diperkuat pemain-pemain naturalisasi senior dari Argentina, Brazil hingga Spanyol yang menjadikan mereka lebih perkasa. Hal itu diamini oleh komentator kenamaan Vietnam Quang Huy. Ia mengungkapkan keterkejutannya setelah menyaksikan negaranya kalah telak dari Malaysia. Saya benar-benar tidak menyangka tim saya, Vietnam, akan kalah separah ini dari Malaysia, kata Quang Huy. Kalau Malaysia bertemu Indonesia sekarang, saya rasa Indonesia tidak akan mampu bersaing, jelas Quang Huy seperti dikutip Makan Bola. Jika dibandingkan dengan lawan-lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam selaku tim yang dikalahkan Malaysia itu tidak lebih kuat. Karena Vietnam yang sekarang hanyalah tim sayur di Asia. Mungkin jika Malaysia bisa membantai Arab Saudi, Qatar, dan China yang pernah dikalahkan timnas Indonesia, barulah naturalisasi timnas Malaysia bisa dibilang jauh lebih bagus dari timnas Indonesia. Jika mengalahkan Vietnam saja menjadi acuan, rasanya tidak realistis. Satu hal yang pasti, kedua negara akan saling bentrok bulan depan di Piala AFF U23 2025. Di mana timnas Indonesia U23 satu grup dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina di grup A. Berita selanjutnya, warga Timur Tengah mendesak Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman membawa AFC ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Ya, desakan ini usai AFC resmi menunjuk Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah di ronde keempat menuai kecaman dari warga Timur Tengah. Federasi Sepak Bola Irak Indonesia, Uni Emirat Arab, dan juga Oman harus segera mengajukan kasus ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS, tulis akun X @official_Uni Emirat Arab. Dia mengungkapkan skandal yang terjadi di AFC ini harus diungkap sepenuhnya dan orang-orangnya wajib dimintai pertanggungjawaban. Skandal dan bias dalam Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan komite-komite afiliasinya harus diungkap sepenuhnya. Mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban dan segera diskors. Berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia U23 Geral Van den Boeck merasa sangat antusias menyambut turnamen perdananya bersama Garuda Muda. Ia telah mengumumkan 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di Jakarta mulai 20 Juni 2025. Pemusatan latihan ini digunakan untuk menyambut Piala AFF U23 yang kini bernama ASEAN U23 Championship yang akan digelar di tanah air. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini dan saya senang dengan para pemain yang saya pilih, kata Van den Boeck dikutip dari laman resmi Kita Garuda pada Senin 16 Juni. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga, ujarnya. Turnamen ini dimainkan mulai 15 hingga 29 Juli, tepatnya di Jakarta dan Bekasi, dengan menggunakan SUGBK dan Stadion Patriot Candrabaga. Dalam 30 nama pilihannya, Van den Boeck memanggil beberapa nama ex-timnas U19 yang menjadi juara Piala AFF U19 2024 di Surabaya, seperti Alfahrezi Buffon dari Borneo FC, Doni Tripamungkas Persija Jakarta, KDRL, Bali United, dan juga Hens Raven FC Dordrecht.
Selain ex-pemain timnas U19, pelatih asal Belanda itu juga memanggil sejumlah nama yang pernah memperkuat timnas senior seperti Hoki Caraka, Victor Detan, Raihan Hanan, hingga Muhammad Ferrari. Jika melihat lawan yang dihadapi timnas Indonesia U23 di grup A, Malaysia akan jadi penantang berat meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Van den Boeck sebagai pemanasan sebelum terjun ke kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan cukup berprestasi di Piala AFF U23 ini, meski pemegang gelar terbanyak adalah Vietnam. Skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Pada Piala AFF U23 2019 yang digelar di Kamboja itu, Timnas Indonesia U23 juara usai mengalahkan Thailand 2-1 di final. Kala itu pelatih yang membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2019 adalah Indra Safri. Berita selanjutnya, asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, menjadi sorotan. Sebab dia mengunggah sebuah pesan tersirat untuk Timnas Indonesia usai dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesan itu dituliskan dalam unggahan Instagram pribadinya @alex.pastoor. Pastoor mengisyaratkan pesan untuk memotivasi timnas Indonesia. Pada titik manakah idealisme, harapan, ekspektasi tinggi, dan realisme bertemu? Tepat di sanalah kita menyadari potensi kita sepenuhnya, tulis Pastoor dikutip dari unggahannya pada Minggu 15 Juni. Setiap awan memiliki sisi baiknya, sambung tulisan itu. Pesan tersebut memang tidak ditujukan secara langsung untuk Timnas Indonesia, namun Pastoor menandai akun Instagram PSSI dan Timnas Indonesia dalam unggahan itu. Bisa jadi pesan tersebut dimaksudkan untuk memotivasi Timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah unggahan itu, Pastoor juga mengunggah foto-foto momen Garuda fans mendukung Timnas Indonesia. Netizen bahkan langsung ramai mengomentari unggahan Alex Pastoor. Banyak yang menebak-nebak maksud pesan tersebut hingga memberi dukungan. Tanggung coach, pokoknya gimana caranya lolos Pildun, tulis akun @ir. Kami percaya coach, timpal netizen lainnya. Pekerjaan belum selesai pelatih, tulis akun @v. Diketahui, Timnas Indonesia akan berlaga di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase putaran keempat kualifikasi akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025.